Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Kak Febrianti, kemudian Maulia Safira Koirunisa, dan Rifatul Ania. Kami di sini akan membahas ethical and social issues in information system. Next. Kemudian agendanya yang pertama yaitu latar belakang. Kemudian pembahasan dan penutup. Latar belakang. Organisasi adalah struktur sosial formal yang mengambil sumber daya, membentuk lingkungan, dan proses untuk menghasilkan output. Sebagai seorang manajer, kita perlu memahami bagaimana sistem informasi dapat mengubah sosial dan dunia kerja dalam perusahaan. Kemudian, organisasi mengubah input menjadi produk dan layanan dalam fungsi produksi. Kemudian perilaku lebih realistis dari organisasi adalah kumpulan hak istimewa, hak kewajiban, dan tanggung jawab dengan hati-hati selama periode waktu melalui konflik dari resolusi konflik. Next. Kemudian pembahasan yang pertama, yaitu isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Teknologi juga membawa perubahan yang cukup besar yang menciptakan isu-isu sosial yang harus diselesaikan masyarakat. Meningkatkan kemampuan jaringan teknologi informasi internet yang memiliki kapasitas penyimpanan dan dapat memperluas jangkauan seperti individu dan organisasi dalam bertindak. Sistem informasi secara online menimbulkan tantangan-tantangan baru yang menciptakan dilema etika, di mana bisa menciptakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas konsekuensi dalam sistem informasi, menetapkan standar untuk kualitas dalam sistem pengaman yang melindungi keamanan individu dan masyarakat serta melindungi nilai sosial dan etika yang sangat penting bagi kualitas hidup dalam masyarakat informasi. Isu etika sosial dan politik sangat berkaitan satu sama lain, di mana isu etika mempengaruhi individu untuk harus memilih tindakan atau di antara dua prinsip etika yang kadang menimbulkan konflik. Isu sosial berasal dari isu etika sejalan masyarakat berharap pada diri seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang benar. Sedangkan isu politik berasal dari konflik sosial yang pada umumnya berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang memberikan arahan dan panduan bagi individu atau organisasi dalam berperilaku agar sesuai dengan tindakan yang benar. Yang kedua, memahami etika dan isu sosial yang berhubungan dengan sistem. Etika mengacu pada prinsip benar dan salah pada individu, bertindak sebagai agen moral yang bebas untuk membuat pilihan yang membimbing perilaku mereka. Masalah etika dalam sistem informasi yaitu semakin banyaknya pengguna internet dalam perdagangan elektronik, perusahaan digital membuatnya lebih mudah, terutama dalam hal penyebaran informasi. Masalah etika lainnya yaitu penetapan akuntabilitas atas konsekuensi dari sistem informasi, menetapkan standar untuk menjaga kualitas sistem dan melestarikan nilai-nilai dan lembaga penting untuk kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifatul Ania.
Dan yang ketiga ada model pemikiran tentang isu etika, sosial, dan politik. Model ini untuk menggambarkan dinamika yang menghubungkan etika, sosial, dan isu-isu politik. Pengenalan teknologi informasi baru memiliki efek mengangkat isu-isu etika, sosial, dan politik yang baru harus ditangani oleh individu, sosial, dan tingkat politik. Isu-isu ini memiliki 5 dimensi moral, yaitu hak informasi dan kewajiban, hak milik dan kewajiban, kualitas sistem dan kualitas hidup, serta akuntabilitas dan kontrol. Dan yang keempat ada tren teknologi yang memunculkan isu etika. Kemajuan dalam penyimpanan data yang telah menyebabkan kejahatan atas privasi individu yang menjadi murah dan efektif. Ada 4 tren teknologi utama yang bertanggung jawab atas tekanan-tekanan etika ini, yaitu kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing basis datanya. Kemajuan analisis data, yaitu perusahaan dapat menganalisis data berukuran besar yang diperoleh secara terpisah untuk mengembangkan informasi yang terperinci atas perilaku individu. Dan kemajuan jaringan internet, yaitu menyalin data dari satu lokasi ke lokasi yang lain dan mendapatkan data pribadi dari lokasi yang jauh menjadi sangat mudah. Karena kemajuan dalam penyimpanan data telah menyebabkan kejahatan atas privasi individu yang menjadi murah dan efektif. Sistem penyimpanan data yang besar telah cukup murah untuk suatu daerah dan bahkan perusahaan lokal menggunakannya dalam mengidentifikasi pelanggannya. Kemudian penggunaan komputer untuk menggabungkan data dari sumber yang banyak ini dan menghasilkan dokumen elektronik berisi informasi perorangan yang terperinci disebut dengan profiling. Dan selanjutnya ada etika dalam masyarakat informasi. Yang pertama, etika adalah suatu masalah bagi manusia yang memiliki kebebasan untuk memilih etika tentang pilihan masing-masing orang, yaitu ada konsep dasar, tanggung jawab, akuntabilitas, dan liabilitas, yaitu pilihan etika adalah suatu keputusan yang dibuat oleh tiap individu yang akan bertanggung jawab untuk setiap konsekuensi yang timbul dari tindakannya. Sedangkan akuntabilitas adalah ciri-ciri dari sistem institusi sosial bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab dan siapa yang bertanggung jawab. Sedangkan liabilitas adalah ciri dari sistem politis yang mana suatu badan hukum mengambil peranan yang memberi izin kepada individu untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sistem atau organisasi lain. Dan analisis etika, yaitu ketika dihadapkan pada situasi yang tampaknya muncul isu etika dan bagaimana seharusnya kita menganalisis masalah tersebut. Selanjutnya ada prinsip etika kandidat. Prinsip etika kandidat ini terdiri dari 5, yaitu pertama ada perlakuan seperti apa yang kita harapkan dari orang lain.
Dan yang kedua ada jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan oleh semua orang, tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Dan yang ketiga ada jika sebuah tindakan tidak tepat dilakukan untuk berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil. Dan yang keempat, ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar. Dan yang terakhir ada ambil sebuah tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling rendah. Dan yang terakhir ada kode etik profesi. Kelompok profesional mengambil tanggung jawab untuk peraturan parsial profesi mereka dengan menentukan kualifikasi masuk dan kompetensi. Kode etik ini adalah janji-janji pada pekerjaan untuk mengatur diri mereka sendiri bagi kepentingan masyarakat. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulia. Yang selanjutnya yaitu isu etika sosial dan politis utama yang muncul oleh adanya informasi. Yang pertama itu ada hak dan kewajiban informasi. Berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut. Dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Yang kedua ada kepemilikan hak dan kewajiban. Berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual pribadi, kekayaan intelektual sebagai karyawan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi dengan adanya teknologi informasi membuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual sulit untuk dilakukan karena informasi yang terkomputerisasi dapat dengan mudah mengadakan atau mendistribusikan pada jaringan yang luas jangkauannya. Kekayaan intelektual yang dilindungi meliputi rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Berkaitan dengan undang-undang privasi individu, di mana teknologi informasi yang membawa tantangan bagi undang-undang, viabilitas, dan praktik sosial untuk membuat tanggung jawab perorangan dan organisasi atas budaya-budaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-hak pribadi. Yang keempat, kualitas sistem. Berkaitan dengan standar kualitas sistem, data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menimbulkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Yang kelima, kualitas hidup. Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Meskipun di sisi lain juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, seperti kasus internet yang bisa menjadi teman atau musuh bagi anak-anak. Dari segi positif, internet menawarkan banyak hal kepada masyarakat, seperti mereka menggunakan internet untuk tugas sekolah atau mengirim email untuk tugas temannya yang jauh. Yang selanjutnya, penutup. Perubahan besar yang disebabkan oleh teknologi informasi menciptakan situasi di mana aturan-aturan dan hukum terkait tidak relevan lagi. Muncul berbagai macam atau gray area di mana standar etika belum ditetapkan dan disosialisasikan. Diperlukan sistem etika yang baru untuk era informasi sebagai pelindung individu dan organisasi dalam mengambil perubahan.
Teknologi informasi menghadirkan perubahan-perubahan yang menciptakan isu etika baru bagi masyarakat untuk dibahas dan dicari jalan keluarnya. Meningkatkan kekuatan komputasi, penyimpanan data, dan kemampuan jaringan termasuk internet bisa memperluas jangkauan tindakan individu dan organisasi dan memperbesar dampaknya. Kasus dan anonimitas di mana informasi dikomunikasikan, digandakan, dan diatur dalam lingkungan online. Mengedepankan tantangan-tantangan atas aturan-aturan tradisional mengenai perilaku benar atau salah. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.